kabar semuanya? Selamat datang di kelas desain busana 3D. Sekilas kalian sudah melihat video pendek tentang materi desain busana 3D menggunakan aplikasi Claw 3D. Materi pembelajaran hari ini meliputi pengenalan macam-macam tools pada aplikasi Claw 3D, praktek membuat desain busana wanita One Piece. Untuk lebih memahami materi silahkan simak video berikut. Selamat belajar! Oke, sekilas tentang video singkat materi Claw 3D sudah terputar. Mari kita buka aplikasi dan tampilan layar pada masing-masing laptop kurang lebih seperti ini. Pada posisi bagian atas itu ada beberapa menu. Yang pertama ada File, Edit, 3D Garment, hingga Setting dan Help. Di sini ada macam-macam menu yang bisa nanti akan kita gunakan sebagai bantuan pada waktu saat membuat atau mendesain baju menggunakan aplikasi Claw 3D. Di posisi sebelah kiri itu ada menu history, kemudian ada modular configuration. Ini posisi menu yang ada di 3D window. Kemudian di layar sebelah kanan ada object browser, kemudian ada simulation dan lain sebagainya. Posisi ini berada di 2D pattern window, di mana pada window 2 dimensi ini kita akan membuat patternnya. Kemudian di 3D window, posisi desain akan muncul di sebelah kiri. Pertama kita akan memunculkan avatar atau anatomi yang berada di 3D window. Cari posisi tulisan avatar di sebelah kiri, di posisi 3D window. Kemudian pilih female karena kita akan membuat busana wanita. Klik satu kali. Kemudian pilih posisi yang paling bawah yaitu anatomi yang seperti ini. Klik dua kali. Dia akan muncul di artboard atau di layer 3D window. Posisinya seperti ini. Nah, pada waktu saat mau memilih avatar, jangan merubah pose atau motion terlebih dahulu. Jika nanti pada waktu saat merubah, dia akan membuat kita kesusahan pada waktu saat membuat desain busananya. Kalau avatar sudah muncul pada 3D window, kita arahkan kursor pada 2 dimensi window di posisi kanan. Fungsinya mouse yang akan kita gunakan di sini akan membantu pada waktu saat pembuatan desain. Jadi klik kanan untuk menggerakkan atau memilih menu-menu yang ada di posisi 2 dimensinya. Untuk mengzoom bisa klik kanan kemudian pilih zoom. Bisa juga menggunakan scroll mouse yang ada di tengah, ditekan kemudian bisa di-zoomkan. Bisa juga pakai posisi bantuan di keyboard yaitu Ctrl plus dan Ctrl minus. Seperti ini. Untuk menggeser posisi layer atau tampilan bisa menggunakan tanda scroll atau scroll yang ada di mouse. Ditekan, kemudian digeserkan, dia akan muncul seperti tangan. Nah, digeser seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, kita akan membuat busana One Piece, di mana kita menggunakan opening resleting. Pertama, ada beberapa menu atau macam-macam tools yang ada di 2 dimensi, yaitu ada transform, kemudian ada edit pattern, ada fullness, kemudian ada polygon, ada internal polygon, dan lain sebagainya. Macam-macam tools ini bisa kalian pelajari dan baca di modul pembelajaran. Di sini kita akan belajar secara singkat dan jelas bagaimana cara membuat busana One Piece. Untuk membuat garis, kita menggunakan tools yaitu tools polygon. Silahkan diklik, kemudian arahkan ke posisi avatar yang ada di 2 dimensi. Untuk membuat garisnya,
usahakan lebih jauh dari garis anatominya. Jadi jangan nempel dengan posisi garis anatomi atau avatarnya. Klik tahan, kemudian digeser untuk memunculkan titik atau handles-nya. Kemudian diarahkan ke tengah, seperti ini. Arahkan lagi ke posisi sebelah hingga sejajar dengan bahu sebelahnya. Kalau sudah sejajar dan muncul garis warna ungu, berarti posisi sudah intersect atau sejajar. Kemudian yang posisi bawah. Untuk panjang bahu yang bawah silakan mengikuti bahu sebelahnya. Hingga muncul garis warna ungu bahwa dia sudah sejajar. Kemudian melengkungkan ke posisi arah kerung lengan. Posisi batas sisi juga sama, keluar dari arah avatar. Kemudian lurus, potongan pas di pinggang menuju ke arah ke kiri, kemudian ke kanan. Semisal ada garis beberapa yang kurang pas atau kurang bagus lengkungannya, kita bisa edit setelah kita hubungkan titik-titiknya. Kalau sudah seperti ini, langsung kita hubungkan menuju titik yang paling terakhir. Kalau sudah, kita tunggu hingga semuanya terselek seperti ini. Nah, untuk mengedit, apabila ada beberapa posisi garis yang kurang tepat, kita bisa menggunakan edit pattern. Diklik toolsnya menggunakan edit pattern, kemudian kita paskan posisi titik poin mana yang akan kita perbaiki. Usahakan posisi garis atau outline garisnya itu harus lebih lebar dari posisi badan. Seperti ini. Seperti di gambar. Posisinya kayak gini. Kita akan membuat bajunya menggunakan satu kali aja. Jadi nanti untuk bagian belakang langsung kita copy. Cara mengcopy menggunakan tools yaitu transform pattern seperti ini. Kita select menjadi satu. Setelah itu kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste ke arah sebelahnya. Usahakan sejajar seperti ini. Nah, posisi baju antara depan dan belakang pasti memiliki perbedaan, yaitu di posisi leher dan opening. Jika opening berada di depan, otomatis belakang tanpa opening. Tapi kalau openingnya di belakang, posisi depan di sini harus lipatan tanpa ada garis di center front atau tengah muka. Kalau sudah tercopy seperti ini, kita edit terlebih dahulu posisi leher belakang menggunakan edit pattern. Karena lehernya lebih tinggi daripada posisi depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, karena opening di posisi belakang, kita potong bagian tengah belakangnya. Kita klik pakai yang transform pattern. Jadi toolsnya kita pindah ke transform pattern, kemudian klikkan di garis yang akan kita potong. Toolsnya kita pindah ke internal polygon, kemudian kita arahkan di mana posisi yang akan kita potong. Klik 2 kali untuk mengakhiri, kemudian akan muncul garis kuning seperti ini. Kalau sudah muncul garis kuning, tools pindah lagi ke transform pattern. Setelah itu, kursor atau toolsnya kita arahkan ke garis yang akan kita buat potongan. Kemudian klik kanan, setelah itu kita cut. Langsung menjadi 2 bagian. Setelah itu, silakan posisi tampilan dikecilkan sedikit, kemudian digeser, kita bikin rok bagian bawahnya, karena ini menggunakan rok setengah lingkar. Untuk membuat potongan bawahan roknya, kita menggunakan tools polygon seperti tadi. Silakan pilih tools polygon, kemudian diklikkan di posisi bawah.
Setelah itu kita buat seperti tanda lengkungan di sini, kemudian di sini. Setelah itu posisinya ada di panjang rok. Panjang rok saya bikin 65 saja. Setelah itu diarahkan ke tengah, seperti ini. Kemudian di sini, setelah itu langsung ke atas. Jadi titik harus digabung. Nah, kalau sudah seperti ini, posisi garis ada yang tidak bagus atau yang kurang pas. Jadi kita harus edit menggunakan edit pattern. Kemudian kita paskan, kita taruh atau klik di posisi poinnya, handlesnya kita posisikan yang benar. Seperti ini, kalau sudah pas dan dilihatnya oke, oke, kita cek untuk panjangnya. Kita cek untuk panjangnya yang ini 65, yang ini ada 57, otomatis kurang panjang. Kita panjangkan lagi menjadi 65. Oke. Kalau sudah, ini kita geser poin yang posisi di sini, biar kalau terlihat garis lengkungnya masih bagus. Nah, seperti ini. Untuk mengcopy ke sebelahnya, klik posisi garis yang menjadi center kopiannya atau center dari kainnya. Posisinya di sini, kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih unfold, seperti ini. Kemudian dia akan tercopy ke sebelahnya. Nah, saya geser untuk hasilnya. Nah, kayak gini. Kalau sudah tergeser ke samping, posisinya seperti ini, kita cek ulang poin titik-titiknya apakah garisnya sudah bagus atau belum. Yang kurang signifikan bagus adalah di posisi kerungannya yang atas. Jadi kita harus geserkan sedikit. Ini juga sama, sampai dia tergeser seperti ini. Sambil kita cek posisinya tadi 65. Titik ini akan kita smoothkan, jadi diklik kanan, kemudian convert to curve point. Karena pada waktu saat menjahit antara pinggang dan pinggangnya rok, ini tidak boleh ada beberapa poin, jadi harus lurus semuanya. Jadi kita hilangkan convert to point, juga sama kita convert to point. Seperti ini. Kemudian kita copy roknya untuk posisi belakang menggunakan transform pattern tadi. Kita select dulu seperti ini. Kalau sudah, kita copy, kemudian klik kanan lagi, paste. Posisinya bisa ditaruh posisi atas seperti ini, nggak apa-apa, sejajar aja. Kalau sudah tercopy, silahkan seperti tadi buat menggunakan internal polygon untuk titik posisi potongan tengah belakang atau center back-nya. Nah, kalau sudah muncul menjadi garis warna kuning, kita kembali ke transform, klik kanan, kita cut. Otomatis langsung menjadi dua bagian. Kalau sudah seperti ini, kita lihat tampilan yang ada di 3D Fashion. Saya kecilkan sebentar. Tampilannya seperti ini. Untuk menggeser atau memutar 3D Fashion-nya di layar 3D Fashion, silakan klik kanan mouse, kemudian bisa digeser-geser seperti ini.
bisa digeser ke atas sedikit. Kemudian roknya kita akan geser ke posisi belakang. Ini juga sama. Nah, posisinya yang bagian putih ini adalah posisi baik kain. Sedangkan kalau yang buruk itu posisinya menjadi lebih gelap. Jadi yang sebelah kiri ini miliknya kanan. Sehingga kita harus putar. Cara memutarnya, klik di gambar roknya, kemudian ada seperti gambar garis bulat, ini bisa kita geser. Karena kita mau flip, berarti kita putar menggunakan geserannya ke kanan seperti ini. Kemudian kita geser lagi di artboard-nya atau di layer. Birunya saya naikin gini, nah kita putar. Hijau juga sama, nah gini. Kemudian digeser layar, kita posisikan di belakangnya. Gini. Yang ini juga sama, kita putar terlebih dahulu. Seperti ini, kita geserkan artboard-nya atau layer-nya. Kita geser. Untuk memunculkan, klik 2 kali ya, untuk garis buletan menggeser posisi roknya atau garisnya. Kemudian yang belakang bagian badan juga sama caranya. Seperti ini. Yang posisi ini juga sama. Jadi sampai semuanya berpindah, baru kita akan sewing atau jahit. Oke, kalau sudah seperti ini, kita harus memposisikan antara avatar dengan pola bajunya harus tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mepet dengan avatar. Cara memberikan tanda batasnya bisa dipilih di posisi avatar display sebelah kiri, kemudian pilih yang tandanya garis biru atau show arrangement point. Nah, jadi posisi pola ini harus pas di tanda biru-biru ini. Jadi kalau semisal kurang mepet, ya kita mepetkan lagi. Ini juga sama. Karena kalau terlalu jauh, itu nanti juga akan berpengaruh pada waktu saat kita sewingnya. Ini juga. Yang ini juga sama. Semua posisi harus pas.
Gini. Oke. Yang depan kita geserkan ke belakang sedikit juga. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, barulah kita akan mulai menjahit atau sewing. Untuk menjahit, posisinya kita beralih lagi ke di window pattern-nya. Seperti ini, kita besarkan sedikit. Jadi kalau menjahit, usahakan harus pas bahwa sambungan ini dengan posisi ini tidak terbalik. Rok kita akan sambung dengan pinggang dulu. Untuk menjahit, gunakan toolsnya yaitu segmen sewing. Jadi yang akan kita jahit posisi pinggang dengan pinggang badannya. Jadi kalau saya klikkan di posisi sini, nah dia akan muncul garis seperti ini. Bahwa ini adalah garis itu yang akan terjahit nanti. Nah, kemudian yang belakang juga sama. Kita harus segmen sewing ini miliknya sebelah sini. Kita putar dulu apakah sudah benar. Nah, ya. Posisinya benar, ini miliknya ini. Kemudian yang ini kita alihkan ke sini. Jadi nggak boleh sampai terpelintir atau terpuntir antara garisnya yang ada di dua dimensinya. Jadi harus sejajar seperti ini. Kalau sudah, kemudian sisinya di posisi belakang. Nah, jadi kalau kita lihat meskipun di gambar dua dimensinya dia garisnya menyilang, tapi di posisi 3 dimensi garisnya lurus berarti benar. Sebelahnya juga sama, diarahkan ke, nah seperti itu. Kemudian kalau sudah, posisi bahu kita juga sambung. Bahu ke bahu sebelahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lihat cek di posisi 3 dimensi, apakah garis jahitannya sudah lurus tanpa ada yang menyilang. Kalau menyilang berarti salah. Karena opening kita menggunakan resleting, jadi kita harus menggunakan resleting di posisi 3 dimensi. Untuk resleting, menjahit resleting, posisinya ada di 3 dimensi. Pilih tools dengan gambar zipper seperti ini. Kemudian klikkan satu kali dari posisi ujung atas dulu, menuju ke bawah kurang lebih sampai batas panggul. Klik 2 kali posisi bawah. Kemudian sebelahnya kita ulangi lagi, klik 1 kali dari atas, kita arahkan ke bawah sejajar sama abu-abu atau garis ujungnya tadi, klik 2 kali yang di bawah. Kalau sudah, nanti dia akan muncul juga garis seperti jahitan. Seperti ini. Nah, akan tetapi posisi di bawah kan masih lubang, belum ada garis jahitan, kita kembali ke layer 2 dimensi. Kemudian kita pilih roknya tadi, kita menggunakan free sewing. Karena apa? Karena posisinya free sewing itu ada batas di tengah kain jahitannya. Jadi tidak dari ujung kain ke ujung kain, melainkan dari tengah-tengah kainnya. Pilih toolsnya free sewing, kemudian kita arahkan di sini sampai batas yang resleting tadi. Saya besarkan sebentar. Posisi ini, kemudian ke bawah, kita ambil dari atas lagi, kemudian ke bawah. Seperti ini, sampai muncul garis jahitan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, nah kita bisa mulai untuk menjahit dan melihat apakah posisi baju ini sudah pas atau belum. Nah, kita lihat, kita kecilin untuk yang layer 2 dimensi, biar terlihat penuh untuk layer 3 dimensinya. Kita cek,
Kalau sudah ada resleting di belakang, kita cek apakah semuanya sudah terjahit apa belum. Nah, yang belum terjahit yaitu posisi sisi. Kita kembali ke 2 dimensi, kemudian kita pakai segmen sewing tadi, kemudian sisinya kita jahit dengan sebelahnya. Kemudian yang ini kita jahit dengan sebelahnya. Kita cek di posisi 3D fashion. Seperti ini. Nah, kalau sudah terlihat sambung semuanya, sudah siap untuk di simulation, kita klik yaitu tanda garis panah arah bawah. Klik 1 kali, dia akan seperti ini. Nah, kalau semisal bahunya kok lepas, jangan khawatir. Bahunya bisa kita tarik ke posisi atas sampai dia ada di bahunya sini. Nah, ini kita posisikan di bahu. Kita tarik, kemudian kita tata. Pasnya ada di sebelah mana. Kemudian kalau di posisi tangannya masih nyangkut, ini juga ditarik ke bawah sedikit. Sebelahnya juga sama, kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah, kita tata posisi rok-roknya. Kita lihat dengan seksama apakah posisi panjang roknya ini sama. Kalau semisal kurang sama, kita perbaiki di posisi 2 dimensi. Nah, ini yang kurang panjang itu posisi di depan, tengah muka, sama tengah belakang. Jadi kita pakai yang edit pattern, kemudian diingat-ingat untuk turunnya kita pakai tab yang ada di keyboard aja, bisa 2 tab atau 3 tab. Kita samakan dengan posisi di sebelahnya. Kalau 2 tab, jadinya seperti ini. Kita samakan menjadi beberapa kali tab ke bawah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 tab. Kemudian yang ini juga sama. Kita perbaiki sedikit. Pakai 2. Ini 2 tab. Sebelahnya juga sama. Kita panjangkan 2 tab. Nah, yang belakang ini juga sama tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, sip. Kemudian kita putar posisi belakang dulu apakah sudah sejajar. Nah, tinggal posisi sisinya. Ini mas dulu. Tadi sisi kita panjangkan 2. Sebelahnya juga sama, kita panjangkan 2 tab. Nah, kita geser putar. Nah, kalau sudah pas, oke. Resletingnya ada yang terbuka. Nah, kalau semisal terbuka seperti ini, kita kembali lagi menggunakan resleting yang ada di 3 dimensi. Jadi jangan khawatir. Langsung klik tools yang ada di 3 dimensi, kemudian kita arahkan menuju ke bawah,
Kayak tadi, klik 2 kali di posisi ujung bawah, atasnya kita klik 1 kali, kemudian ujung ke bawah juga sama 2 kali. Oke, kalau sudah, klik lagi di simulation atau tanda panah ke bawah tadi. Kalau sudah, nah selesai. Seperti ini. Ya, selesai. Kemudian kita bisa mengganti warna yang ada di kain avatar ini. Kain avatar ini kita bisa pindah posisi warna di posisi sebelah 2 dimensi, yaitu pilih di material. Ini ada information material, kemudian ada physical property, dan ada macam-macam lainnya lagi nanti. Resleting juga sama, akan kita rubah di posisi sini. Untuk materialnya, warnanya kita akan rubah sesuai dengan keinginan. Terserah mau warna apa, saya ingin memakai warna biru ini aja. Kemudian kalau sudah dipilih, tekan OK. Nah, video tutorial pembuatan busana wanita One Piece sudah dipelajari. Untuk langkah berikutnya, yaitu cara menyimpan file project aplikasi 3D. Langkah tersebut bisa disimak pada video tutorial berikutnya.